Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 49 yang mengisahkan tentang Yakub yang memberikan kata-kata terakhir bagi semua anak-anaknya. Dari kejadian ini dapat kita lihat bagaimana Yehuda bisa mendapatkan hak kesulungan sehingga garis keturunan perjanjian Allah diperhitungkan melalui Yehuda. Jadi bukan Ruben lagi yang mendapat hak kesulungan. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat 2-4, berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Pelanggaran yang dilakukan Ruben terhadap ayahnya telah menyebabkan hak kesulungan itu diberikan bagi adiknya. Namun ternyata adiknya, yaitu Simeon dan Lewi, jika dilihat secara berurutan, ternyata mereka pun melakukan pelanggaran seperti yang ditunjukkan dalam ayat 5-7. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dalam perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi jika dilihat hak kesulungan dari Ruben setelah dicabut, kemudian setelah Ruben ada adiknya Simeon dan Lewi pun tidak bisa mendapatkan hak kesulungan itu karena mereka pun melakukan pelanggaran, yaitu pembunuhan. Seperti yang dapat kita lihat kembali dalam Pasal 34 ayat 25, pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, dua orang anak Yakub, Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, masing-masing membawa pedang dan mereka masuk ke dalam kota itu dengan berani membunuh setiap laki-laki. Nah, inilah sebabnya kenapa Simeon dan Lewi tidak bisa mendapat hak kesulungan setelah Ruben. Sehingga kita tahu sekarang bahwa Yehuda lah sebagai anak keempat yang mendapat hak kesulungan itu. Garis keturunan Yehuda lah yang diperhitungkan dalam perjanjian Allah sebagai garis covenant. Seperti yang ditunjukkan dalam pasal 49 ayat 8-12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak Yakub. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Bagi kita yang sudah membaca seluruh Alkitab, pasti kita pernah mendengar berkat dan nubuatan Yakub terhadap Yehuda ini. Berkat dan nubuatan Yakub kepada Yehuda dan keturunannya inilah yang menjadi gambaran kita melihat bagaimana nubuatan-nubuatan ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Garis keturunan covenant atau garis keturunan perjanjian dilihat melalui Yehuda mengarah kepada Kristus. Dapat kita lihat satu persatu. Di dalam ayat 8, pasal 49, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 9-10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Di dalam Kejadian 49 ayat 9 dikatakan bahwa Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya?
Bagian ini diarahkan kepada Kristus seperti yang ditunjukkan dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Bagian firman Tuhan ini jelas menunjukkan bahwa singa yang dimaksudkan di sini adalah Kristus. Dalam Kejadian pasal 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bagian ini juga diarahkan kepada Kristus seperti yang Nabi Yesaya katakan dalam pasal 9 ayat 6 dan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ia akan mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari bagian ini kita dapat melihat bagaimana pergerakan perjanjian Allah terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada kita yang dulu bukan umatnya diperhitungkan menjadi umatnya di dalam Kristus Yesus. Maka kita pun mendapat berkat dari perjanjian Allah. Saudara-saudara, tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Kita bahkan berada di bawah murka Allah. Namun oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi perantara kepada Allah Bapa kita, yang telah memperdamaikan melalui pengorbanan dirinya di kayu salib oleh ketaatan kepada Allah Bapa, sehingga kita yang percaya di dalam namanya disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita pun dapat menikmati berkat-berkat perjanjian Allah yang telah diberikan pada kita, seperti berkat hidup kekal di surga, berkat penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus, dan segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 2 dan 3 tertulis, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani ini telah kita dapatkan sekarang dan akan didapatkan di surga nanti, sehingga kehidupan kita saat ini telah memiliki suasana surgawi yang ada seperti damai sejahtera, kasih dan sukacita. Inilah yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, bahwa suasana surgawi itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi kemanapun kita pergi, jadilah orang-orang Kristen yang membawa suasana surgawi. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.